Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamaza Mustafa dari kelas 2 A9 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anatomi dan siklus ekonomi. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas yang terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, gerakan menaik atau expansion, titik puncak atau kulminasi, gerakan menurun atau downturn, dan titik terendah atau nadir. Indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah output real dan tingkat harga. Yang pertama yaitu gerakan menaik atau expansion. Pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut juga dengan ekspansi bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Dan yang kedua yaitu titik puncak atau kulminasi. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Dalam fase ini terdapat beberapa kondisi perekonomian. Yang pertama, ekonomi mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Yang kedua, suku bunga cenderung rendah. Yang ketiga, produk domestik bruto atau PDB meningkat dan tekanan inflasi meningkat. Dan yang kedua yaitu titik puncak atau kulminasi. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Dalam fase puncak terdapat beberapa kondisi perekonomian. Yang pertama, tingkat pengeluaran mengalami kenaikan, investasi dan lapangan kerja melambat tetapi tetap positif, dan inflasi meningkat. Dan yang ketiga, gerakan menurun atau downturn. Yang dimaksud dengan gerakan menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang gerakan penurunan ini disebut resesi bila terjadi selama minimal 2 triwulan. Dan dalam fase ini terdapat beberapa kondisi perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, terjadi penurunan di sebagian besar sektor ekonomi. Dan yang kedua, inflasi biasanya menurun. Jadi apabila gerakan ini menurun, maka inflasi juga menurun. Dan yang terakhir adalah titik nadir atau palung. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah yang disebut dengan titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik. Dan dalam fase ini terdapat beberapa kondisi perekonomian. Yang pertama, terjadi upaya pemulihan perekonomian. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi kembali menjadi positif. Yang ketiga, inflasi meningkat. Gerakan menaik yang mencapai titik puncak disebut dengan kulminasi. Sedangkan gerakan menurun yang mencapai titik terendah disebut dengan nadir. Apabila pertumbuhan ekonomi yang titik kulminasinya jauh di atas biasanya disebut dengan boom. Dan apabila penurunan pertumbuhan ekonomi jauh di bawah titik nadir yang biasanya disebut dengan depresi. Yang terakhir yaitu durasi siklus dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, siklus jangka pendek. Durasi siklus jangka pendek sekitar 40 tahun. Faktor yang
Mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh ilmiah dan adat istiadat. Dan yang kedua yaitu siklus jangka menengah. Durasi siklus jangka menengah ini berkisar antara 7 hingga 11 tahun. Siklus ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu siklus bintik matahari atau sunspot yang berulang 11 tahun sekali. Dan yang terakhir adalah siklus jangka panjang. Durasi siklus ini terjadi antara 48 hingga 60 tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu ditemukan dan diterapkannya teknologi baru atau invention and innovation. Sekian penjelasan sedikit materi dari saya. Apabila ada salah kata atau apapun tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.